Arief Poyono, Jokowi tahu kasus Pertamina, cuman yang korupsi ada di barisannya saat Pilpres 2019. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa, antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Ahai kata Bung Ahai, jebret kata Bung Jebret, stay out kata Bung Ton. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat, digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, disusul korupsi Duta Palma dan PT TPPI di posisi keempat dan kelima. Kemudian kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya yang sempat bikin heboh kini bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. 1.000 triliun. Kita potong aja 1.000 triliun itu di 9 orang ini gitu. Artinya setiap orang tuh mendapatkan 110 triliun kan, kurang lebih. Pertanyaannya, buat apa uang itu bagi mereka sebanyak itu? Saya kira uang 1 triliun aja udah hebat bagi orang. Ini 110 triliun buat apa bagi dirinya? Kalau kita misalnya menyebut mereka ini politisi, masih masuk akal. Mungkin dia membiayai kegiatan politik. Kenyataannya itu profesional semua. Nggak ada yang berhubungan dengan politik. Maka angka itu sendiri membuat kita jadi bertanya-tanya, untuk apa orang mengumpulkan 110 triliun untuk dirinya dalam 5 tahun? Nggak masuk akal tuh. Ya makanya buat apa? Kecurigaannya? Ya, kan artinya besar kemungkinan itu tidak hanya untuk dirinya. Oke. Sebab 110 triliun 5 tahun itu buat dirinya. Mau buat apa bagi dirinya itu menurut saya. Kita nggak lihat dia punya perusahaan besar-besar, nggak punya apa-apa, dan lebih-lebih dari seperti itu nggak ada kegiatan dia yang membutuhkan hajat uang besar. Seperti misalnya umumnya para politisi kan, mereka punya partai, mendanai partai, lalu mau jadi caleg, mau jadi calon presiden, mereka butuh uang. Mereka ini profesional semua. Dan sepertinya untuk 5 tahun kalau nggak ada kasus ini, mungkin mereka juga nggak tertarik pada politik gitu ya. Iya, kalau dianggap bahwa ini kegagalan di eranya Pak Joko Widodo, ini adalah sebuah sinyal memang di era Pak Joko Widodo jangan-jangan bukan gagal, tapi memang kasus korupsi itu tidak mau diberantas, diketahui tapi dibiarkan. Nah, ini adalah suatu hal yang kok bisa sampai 5 tahun. Ini yang perlu diselesaikan, diusut oleh Kejagung. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan jadi kebuk dulu. Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Jangan-jangan Pak Jokowi sebagai presiden mengetahui kasus itu tapi tidak punya keberanian untuk memprosesnya. Atau yang ketiga, Kejagungnya ini tidak punya keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tidak punya rasa untuk membela kepentingan rakyat. Rasa membela kepentingan rakyat itu harus hadir di dalam setiap pejabat publik. Karena kalau tidak, akan ada pembiaran, akan ada merasa bahwa ini adalah suatu hal biasa saja. Jokowi tahu kasus korupsi di Pertamina, tapi yang korupsi ada di barisannya saat Pilpres 2019. Ini kata Arief Poyono ya, bukan kata saya. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono kembali menyentil mantan Presiden Jokowi terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina. Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berada di barisan Jokowi saat Pilpres 2019. Sebenarnya Jokowi tahu, cuma yang korupsi ada di barisan beliau
beliau saat Pilpres 2019. Kan gak enak juga dong, kata Arief Puyono dalam akun X pribadinya pada Sabtu 8 Maret 2025. Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan BUMN memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya. Yang perlu kita lacak lagi tuh, uang sebesar itu umumnya dipakai buat apa sih? Kalau kita lihat lah, lagi-lagi nih pola, umumnya itu selalu bersentuhan dengan politik. Nah, politik ini menghajatkan uang besar, dan uang besar itu didapatkan dari mereka yang bekerja di kelompok-kelompok profesional, yang dengan cara begitu politik mengalir, mereka bisa didiamkan. Jadi sebetulnya pernyataan Pak Sudirman itu mengarahkan jangan terfokus kepada 9 orang ini, tapi lihat dong, ya, pola yang terjadi di Indonesia, kita selalu kehilangan begitu banyak uang justru ketika perhelatan politik mulai dilakukan. Kasus Bank Senturi, kita kehilangan begitu banyak uang, ya, pasca 2029 kan, Pak Sudirman 2009, ya. Begitu seterusnya. Ini 2018 menjelang setahun mau 2019. Oke. 2024 kita belum tahu. Ex-wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono kembali menyentil mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina. Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berasa di barisan Jokowi saat Pilpres 2019. Sebenarnya Jokowi tahu, cuma ya yang korupsi ada di barisan beliau saat Pilpres 2019 kan enggak enak juga dong, kata Arief Puyono dalam akun X pribadinya, Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2025. Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk sejak dulu, ujar Jokowi dalam pernyataannya. Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan badan usaha milik negara BUMN, memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga, yang menyebabkan negara merugi nyaris Rp1.000 triliun selama tahun 2018 sampai tahun 2023. Terdapat 9 orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini.